Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 22 November tahun 2020. Nah, tema kita hari ini adalah penghakiman terakhir yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, tema kita hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting karena pada saat kedatangan Yesus nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk mengalami penghakiman terakhir yang memastikan tempat kita apakah di surga atau di neraka. Nah, untuk itu mari kita membahas 4 pertanyaan seputar penghakiman terakhir. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siapa hakim dan kapan terjadinya penghakiman yang terakhir itu? Yang diambil dari ayatnya yang ke-31 yang berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa hakim pada saat penghakiman terakhir itu adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya dalam kemuliaannya disertai malaikat-malaikatnya, dan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya sebagai hakim tunggal yang akan menghakimi manusia. Nah, hal itu menunjukkan bahwa hakim itu, yaitu Yesus, itu adalah Allah itu sendiri yang memiliki kuasa untuk menghakimi secara adil. Nah, kalau Yesus itu bukan Allah, dia tidak mungkin bisa menghakimi dengan adil. Nah, penghakiman terakhir itu terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Seperti yang dijelaskan oleh Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu siapa yang akan dihakimi pada hari penghakiman terakhir itu. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-32 dan ke-33 yang berbunyi, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang akan dihakimi nanti adalah semua bangsa, yaitu semua orang di dunia yang ketika nanti mereka mati akan dihadapkan kepada hakim itu. Lalu hakim itu akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok yang diumpamakan dengan kelompok domba dan kelompok kambing. Nah, kelompok domba ditempatkan di sebelah kanan hakim itu. Ini artinya dalam Alkitab merupakan gambaran tempat yang terhormat, seperti Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sementara kelompok kambing akan ditempatkan di sebelah kiri dari hakim tersebut. Nah, domba dalam Perjanjian Baru adalah gambaran pengikut Yesus, seperti yang banyak dijelaskan di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya yang mengikut Dia. Nah, sementara kelompok kambing
adalah gambaran orang yang bukan pengikut Yesus. Nah, jadi siapa yang akan dihakimi nanti? Yaitu semua manusia yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok domba sebagai pengikut Yesus dan kelompok kambing yang bukan pengikut Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat pertanyaan yang ketiga, yaitu apa putusan hakim kepada kelompok domba? Mari kita baca ayat yang ke-34 sampai 36 yang berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-34, di situ sang hakim berkata kepada kelompok domba, yaitu terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, dari sini kita melihat putusan hakim yang pertama untuk kelompok domba adalah memberi mereka hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat tadi ayat yang ke-35 sampai ke-36, seolah-olah mereka masuk surga karena perbuatan baik mereka kepada Yesus, yaitu memberi Yesus makan waktu dia lapar, memberi Yesus minum waktu dia haus, memberi Yesus tumpangan waktu dia orang asing, memberi Yesus pakaian waktu dia telanjang, dan melawat Yesus waktu dia sakit, dan juga mengunjungi Yesus waktu dia di penjara. Lalu di ayat yang ke-37 sampai ke-39 kalau kita baca, di situ kelompok domba itu bertanya kepada sang hakim, kapan mereka melakukan semua kebaikan itu kepada Yesus? Lalu Yesus menjawab dalam ayat yang ke-40 yang berbunyi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, dari ayat 40 ini kita tahu bahwa Yesus melihat segala perbuatan baik yang dilakukan oleh kelompok domba itu kepada saudara Yesus yang paling hina, yaitu orang-orang yang lemah dan menderita. Dan Yesus memandang hal itu sebagai perbuatan baik yang tertuju kepada pribadi Yesus. Nah, apakah hal itu berarti bahwa kelompok domba ini masuk ke surga karena perbuatan baik mereka? Jawabnya tidak. Kalau begitu, apa yang menyebabkan kelompok domba ini masuk ke surga? Mari kita lihat jawabannya pada ayat yang ke-37 bagian A yang berkata, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Perhatikan kalimat yang mengatakan orang-orang benar. Nah, siapakah kelompok domba tadi? Mereka itulah orang-orang benar. Nah, dari sini kita tahu bahwa kelompok domba itu masuk ke surga karena mereka adalah orang-orang benar. Nah, Alkitab menjelaskan tentang orang benar ini dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, dari dua ayat itu kita bisa mengerti bahwa orang benar itu atau orang yang dibenarkan itu adalah orang yang tadinya berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, namun telah mengalami penebusan dalam Yesus oleh kasih karunia Allah. Lalu dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1 dijelaskan bahwa sebab itu
Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, orang yang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh kasih karunia karena iman atau percayanya pada Yesus. Jadi bukan karena perbuatan baiknya. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa orang benar itu adalah setiap orang yang percaya pada Yesus, yang dosa-dosanya sudah diampuni dan menerima hidup yang kekal bersama Allah di surga. Jadi jelas bahwa domba-domba itu masuk ke surga karena mereka orang-orang benar yang percaya kepada Yesus. Namun kenapa tadi Yesus mengkaitkannya dengan perbuatan baik mereka kepada orang-orang yang lemah dan menderita tadi? Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa bukan perbuatan baik mereka yang menyelamatkan, namun perbuatan baik itu adalah buah atau tanda bahwa mereka adalah orang benar yang sudah percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, orang benar atau orang yang percaya Yesus itu pastilah punya kerinduan untuk berbuat baik kepada sesama, mulai dari perkara yang kecil, yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah dan menderita, memperhatikan kebutuhan dasar mereka, yaitu makan, minum, tumpangan, pakaian, dan juga perhatian. Namun, apakah perbuatan baik itu tidak ada artinya? Untuk itu, mari kita lihat putusan hakim berikutnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-34 yang berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Nah, perhatikan kalimat yang berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa hakim itu membuat putusan yang kedua, yaitu memberi berkat atau upah di surga kepada kelompok domba itu. Seperti kalimat tadi yang berkata, "Mari hai kamu," yaitu kelompok domba yang diberkati oleh Bapakku di surga. Puji Tuhan, Allah memberikan upah kepada mereka yang masuk surga, dan upah itu diberikan berdasarkan perbuatan baik mereka selama hidup di dunia. Seperti perkataan Yesus yang terdapat dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 yang berkata, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Dari sini kita tahu seberapa besar upah kita nanti di surga tergantung kepada seberapa besar perbuatan baik kita di bumi, yaitu perbuatan baik yang tertuju kepada Yesus yang tadi dicontohkan oleh Yesus, yaitu perbuatan baik kepada mereka-mereka yang lemah dan menderita, yaitu dengan memberi mereka makan, minum, tumpangan, pakaian, dan kunjungan, serta perbuatan-perbuatan lain yang memuliakan Yesus. Karena itu, mari kita semua yang percaya kepada Yesus berbuat baik dan melayani Tuhan selama kita di bumi, agar kita menerima upah berkat dari Tuhan ketika kita tiba di surga. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat pertanyaan yang keempat, yaitu apa putusan hakim kepada kelompok kambing. Kita khusus membaca ayat yang ke-41 yang berbunyi, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa hakim itu membuat putusan untuk kelompok kambing, yaitu mencampakkan mereka ke neraka. Kenapa mereka dicampakkan ke neraka? Dalam ayat 41 perhatikan kalimat yang berkata, "Hai kamu orang-orang terkutuk." Jadi kelompok
kambing ini dicampakkan ke neraka karena mereka adalah orang-orang terkutuk, yaitu orang-orang berdosa yang tidak mau percaya Yesus, yang terlihat dari perbuatan mereka yang tidak mau memperhatikan orang-orang yang lemah dan menderita, seperti yang tertulis pada ayat yang ke-42 sampai ke-46. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk domba atau kambing? Nah, perhatikan dalam penghakiman terakhir itu, di situ bukan untuk menentukan siapa jadi domba dan siapa jadi kambing, tetapi untuk memisahkan domba dari kambing. Nah, itu artinya kita menjadi domba ketika kita masih hidup di dunia, ketika kita percaya dan menerima Yesus. Karena itu, selama kita hidup di dunia, mari kita memastikan bahwa kita sudah menjadi domba, yaitu dengan cara percaya dan menerima Yesus, sehingga pada hari penghakiman terakhir itu kita dibawa ke surga kehidupan yang kekal. Demikian juga mari kita memastikan selama kita hidup di dunia, kita melakukan segala perbuatan baik dan mengasihi sesama, khususnya mereka yang lemah dan menderita, sebagai tanda kasih kita kepada Yesus seperti yang dipesankan oleh Yesus tadi. Mari kita selama hidup di dunia juga melayani Yesus dan membantu pekerjaan Tuhan, agar pada hari penghakiman itu kita menerima putusan hakim yang adil yang akan memberikan kita upah berkat sesuai dengan perbuatan dan pelayanan kita di bumi. Dengan demikian, kita pastikan sekali lagi bahwa kita masuk ke surga karena percaya kita pada Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Nanti kita di surga akan menerima upah berkat dari Tuhan karena perbuatan baik dan pelayanan kita selama di bumi. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.